Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Swandi di channel Dunia Ikan Gabus ya. Pada kesempatan hari ini saya masih menjawab ya, dan perlu menjawab beberapa pertanyaan yang masuk ke chat WA saya ataupun ke kolom komentar. Di situ menanyakan bahwa Pak Wandi kok tidak jadi bikin grup ya. Ada alasan yang memang saya jawab ya. Kemudian karena saya tidak membuat grup, saya dibilang tidak profesional ataupun tidak komitmen. Sekarang saya tanya, ini kan usaha-usaha ikan gabus saya sendiri, perusahaan-perusahaan saya sendiri. Saya punya 2 perusahaan ya, dan ini akan buka perusahaan yang ketiga. Kemudian hasil-hasil saya sendiri ya, kemudian yang bertanggung jawab saya sendiri juga untuk usaha saya. Saya dapat uang ya, uang saya sendiri. Sama halnya mitra, Anda sebagai mitra, Anda buka usaha ikan gabus usaha sendiri kan. Tanggung jawab modal Anda sendiri kan. Kemudian Anda sukses juga sukses sendiri kan, bukan karena orang lain. Anda berhasil dalam budidaya kan Anda yang mengelola. Kemudian Anda mencari solusi dengan permasalahan usaha Anda juga Anda lakukan sendiri. Dan intinya semua usaha yang Anda lakukan itu Anda lakukan sendiri, bukan dilakukan oleh grup ya. Nah, saya berpandangan ya, untuk saya sendiri setelah saya mengalami pengalaman saya selama 16 tahun, awal adanya Android ataupun adanya medsos, saya sudah dimasukkan di puluhan grup, lebih dari 37 grup budidaya ikan gabus. Saya tidak dimasukkan, saya tidak masuk sendiri maksud saya dimasukkan aja. Pak Wandi, saya masuk ke grup ya? Iya, silahkan. Saya tidak minta untuk dimasukkan, dan saya sendiri waktu itu tidak bikin grup. Dalam perjalanan waktu ya, tanpa sebab, tanpa apa, saya juga nggak ngerti. Di tiap grup itu banyak sekali gejolak ya, banyak sekali gejolak. Nggak tahu itu intern grup itu apa masalahnya. Yang jelas di grup itu rata-rata saling serang, baik masalah harga ya, masalah teknis budidaya, masalah teknik-teknik punya pendapat masing-masing, masalah apa masing-masing. Di situ permunculan pendapat-pendapat budidaya yang berbeda-beda, sehingga menimbulkan banyak sekali keretakan di antar grup itu. Sehingga apa ya, termasuk saya juga akhirnya dikeluarkan ya, hanya masalah perbedaan harga. Nah, saya mengambil sebuah kesimpulan bahwa ya, di grup itu sebetulnya bukan dijadikan untuk ajang promosi ya. Kalau dijadikan ajang promosi aja juga bisa rame, bisa ribut. Bukan dijadikan ajang untuk saling berdebat, argumen pendapat ataupun pengalaman. Kalau itu grup hanya sekedar grup informasi, itu tidak ada masalah. Tapi grupnya grup orang-orang budidaya ini bisa masalah. Akhirnya apa? Dari 37 grup itu saya dikeluarkan tanpa sebab, saya nggak tahu. Ya, hanya karena orang di situ orang ikan. Ya, salah satunya itu orang ikan, kemudian yang memasukkan itu grup itu bukan orang gabus, orang lain gabus. Akhirnya orang banyak tanya tentang gabus, akhirnya saya dikeluarkan. Dan itu memang dari 37 itu saya dimasukkan, saya juga dikeluarkan sendiri. Saya nggak tahu alasannya apa. Tapi saya mengamati di grup yang saya masuki itu 100% banyak sekali di situ gejolak ataupun provokasi-provokasi negatif. Ya. Kemudian setelah saya keluar, saya bikin grup sendiri. Saya dikeluarkan, tidak masalah, wong saya nggak minta dimasukkan kan. Ya, saya bikin grup sendiri ya, saya bilang aja apik gitu aja, Asosiasi Pengusaha Ikan Gabus Indonesia. Nah, itu. Di grup saya sendiri itu saja, saya bikin grup tujuannya untuk mengumpulkan orang-orang yang memang fokus di ikan gabus, di sektor ikan gabus. Nah, di grup itu pun, ya saya tidak usah nunjuk satu-satunya. Ya, ada satu berbicara tidak baik, entah itu sebabnya apa nggak tahu. Ya, hanya berdasarkan pendapat pribadi. Semua mitra terpengaruh ya, dimana orang-orang di situ yang orang-orang baru mulai saja, baru mau mulai, sudah terprovokasi seperti itu. Akhirnya apa? Mereka jadi negatif. Ya, baru mulai budidaya gabus awal saja mati gitu.
Kemudian di grup cerita, wah gabus tuh susah, gabus tuh ternyata angel, gabus tuh ternyata tidak mudah perawatannya. Wah gabus itu lebih mudah lele. Nah, itu akhirnya apa? Terprovokasi semuanya. Itulah salah satu contoh yang saya alami. Makanya ini kepada mitra yang komen bilang saya tidak profesional, tidak komitmen, itu monggo-monggo saja, tidak apa-apa. Ini penjelasan dari saya. Yang jelas gini, kalau Anda menjadi mitra saya, untuk kesuksesan yang Anda bisa dapat itu bukan harus dengan grup. Ya, kenapa saya berpikiran, saya punya pedoman sendiri. Grup itu bukan membuat Anda sukses. Grup itu tidak menjamin Anda berhasil dalam hal budidaya. Grup itu tidak menjamin Anda bisa menyelesaikan masalah. Karena di grup itu semuanya orang belajar. Ya. Kalau itu grup pemula, semuanya pemula, masih meraba-raba, masih mencari jati diri, baik dari budidaya, komitmennya, mentalnya, sikapnya, semuanya masih dalam proses penjajakan. Jadi kalau saya berpikiran untuk grup-grup itu kalau memang mau dibangun sebagai grup informasi saja, ya itu oke-oke saja. Tapi kalau di situ grup orang yang pengusaha usaha budidaya pemula, di mana di situ semua orang bisa berkomentar, itu menurut saya mungkin masih perlu dipertimbangkan. Jadi grup itu kalau memang mau aman, satu pintu, admin saja bisa berkomentar, itu akan lebih baik. Ya, tapi kalau semuanya ikut berkomentar, bisa timbul masalah. Ya, di mana semua posisi semua pemula, baru mulai. Itu analisa saya dari grup yang pernah saya buat. Jadi ini alasan saya kenapa saya belum membuat grup lagi. Ya, karena memang menemukan orang-orang yang komitmen, satu visi, satu misi itu memang tidak mudah dalam satu grup. Ya. Makanya ini memang secara pribadi saya tidak membentuk grup. Dan apa saya katakan tadi, Anda sukses, Anda berhasil bukan karena grup. Jikalau Anda punya kesulitan masalah usaha budidaya, terutama mitra pembenihan, mitra pembesaran, langsung konsultasi dengan saya, pasti akan berusaha saya jawab. Ya, termasuk mitra-mitra yang lain juga. Jikalau Anda punya masalah tentang usaha yang pernah berhubungan dengan Pak Suwandi, langsung komunikasi dengan saya atau datang ke kantor, datang ke CV Minaja Lestari. Minggu sharing-sharing, ngopi-ngopi, minum-minum, malah lebih enak. Ya, usaha itu harus dibangun dengan pikiran dingin. Usaha itu harus dibangun dengan sebuah kenyamanan, tidak dibangun dengan sebuah emosional. Ya. Jikalau Anda sudah dari awal sudah berpikiran negatif saja, kenal Pak Wandi saja belum secara dalam, usaha saja belum diserisi dengan baik, sudah berpikiran negatif-negatif, hanya masalah grup saja Anda ribut, hanya tidak dibikin grup saja Anda sudah ribut, padahal Anda belum membangun usaha itu dari awal. Mulai usaha saja belum sudah ribut mikirin grup. Nah ini yang paling penting. Mungkin Anda harus, ya mitra yang berpikiran seperti itu harus segera action saja dulu. Karena bagaimanapun ini usaha Anda, bukan usaha grup. Jadi langsung saja action, ini usaha saya setelah lakukan. Ya, kalau ada masalah nanti langsung berhubungan dengan saya. Itu akan lebih baik. Tidak terkontaminasi dengan pikiran-pikiran orang yang kurang positif di grup. Ya, apalagi Anda baru mulai ini, baru mulai. Provokasi itu pasti selalu ada. Ya, jangankan dari grup, dari keluarga saja provokasi ada. Ya, apalagi usaha itu belum jalan, Anda baru mulai budidaya, punya masalah dengan keluarga, keluarga tidak suka, Anda baru posisi jatuh, Anda baru posisi tidak punya apa-apa, baru bangun usaha, orang sudah banyak tidak percaya. Ya. Kalau Anda tidak punya komitmen di hati, ya, untuk tetap maju, Anda pasti akan tergulung jatuh di situ dan tidak akan memulai lagi. Karena provokasi orang. Belum lagi begitu Anda masuk grup. Masuk grup, ngomongnya, wah ini Anda baru mulai sudah ceritanya, wah susah gabus itu susah, mending pindah aja ke lele. Ya, gabus itu sulit, jualnya juga susah. Nah, itu buat orang-orang baru berbahaya. Makanya ini sedikit cerita dari saya untuk semua teman-teman. Ya, kalau menurut saya nggak usah permasalahkan masalah grup. Sekarang action saja apa yang sudah Anda dapatkan, ilmu yang sudah Anda dapatkan, action saja usaha. Ya, nggak usah mikirin orang lain. Anda susah juga bukan orang lain akan membantu Anda. Anda tidak bisa makan, Anda juga tidak ada orang yang membantu. Bukan Anda sendiri yang harus memberikan tanggung jawab. Keluarga Anda, anak Anda yang bertanggung jawab, bukan orang lain. Ya, jadi saran saya nggak usah berpikir masalah grup terlalu rumit. Ya.
Sekarang action saja. Kalau Anda memang mau budidayakan gabus di pembesaran, action aja di pembesaran. Pembibitan, action aja di pembibitan. Fokus saja. Kalau Anda mau mencari informasi, satu pintu saja. Kalau Anda percaya dengan saya, tanya saja ke saya. Kalau Anda nggak percaya dengan saya, nggak usah tanya, cari yang lain. Kan gitu. Jadi enjoy menjalani usaha ini. Ya. Lebih sulit kita mengendalikan diri kita. Ya, lebih sulit kita mencari kutu di kepala kita daripada ya, orang mencari kutu orang lain lebih mudah. Mencari kambing hitam itu lebih mudah. Ya, karena kambing hitam itu mahal harganya. Gitu. Ya, tapi untuk mencari kesalahan kita kadang ego, kadang sulit. Ya. Makanya ini yang saya sampaikan, nggak usah mikirin masalah grup, sekarang action aja, segera sukses untuk Anda, supaya tujuannya mau apa? Tujuannya mau usaha gabus ini mau untuk apa? Mau hanya untuk sampingan, serius untuk masa depan, untuk jadikan pegangan hidup, untuk mendapatkan penghasilan, atau untuk apa? Ya, itu aja lakukan. Oke ya, itu saja sharing saya tentang masalah grup. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau tidak ada manfaatnya, nggak usah ditonton. Ya, kalau Anda salah dengan kata saya minta maaf. Ya, oke ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses selalu untuk semuanya.